Salom, Salam. helamatona iye, tudi hari-hari. Helamatona iye, baik, Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan. Ketika kita berada dalam sebuah situasi, yaitu ketika orang yang kita kasihi, baik itu istri, baik itu suami, baik itu anak, berada dalam keadaan yang sakit, tentu kita sebagai orang-orang di sekelilingnya, kita sebagai anak, kita sebagai suami, kita sebagai istri, bahkan kita sebagai orang-orang yang mengasihi orang tersebut akan memiliki harapan. Dan harapannya adalah supaya orang yang kita kasihi itu bisa sembuh, sehat, dan juga selamat. Itu adalah harapan kita ketika orang yang kita kasihi sedang berada dalam keadaan sakit. Dan tentu harapan yang kita miliki akan kita naikkan dalam doa kepada Tuhan, Sang Penjawab setiap pergumulan kehidupan kita. Dan pada malam hari ini, melalui bacaan kita, saya memberikan sebuah tema, pemulihan dari Allah tidak selalu sembuh, tetapi selalu menyelamatkan. Saya ulangi, tema yang saya angkat untuk kita pada malam hari ini, untuk menguatkan keluarga yang berduka, adalah pemulihan dari Allah tidak selalu berarti sembuh, tetapi pasti menyelamatkan. Kehilangan orang yang kita kasihi melalui kematian adalah luka yang tidak bisa segera sembuh, Bapak Mama. Butuh waktu untuk menyembuhkan luka tersebut. Kita menangis, dan dalam tangisan kita kadang kita bertanya, jika benar Tuhan mengasihi dia, kenapa Tuhan tidak menyembuhkannya? Jika benar Tuhan mengasihi hamba-Nya, kenapa Tuhan tidak menyelamatkannya? Kadang kita berpikir bahwa jika Tuhan sungguh mengasihi, pasti jawaban Tuhan atas doa-doa yang kita naikkan itu adalah pasti akan menyembuhkan, akan menyelamatkan, dan akan memulihkan supaya orang yang kita kasihi sehat kembali. Tetapi pada malam hari ini, kita belajar bahwa pemulihan dari Allah tidak selalu berarti sembuh, selamat, dan sehat. Tetapi pemulihan dari Allah selalu berarti ada damai, ada pengharapan, dan ada keselamatan yang kekal. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya 2 Korintus pasal 12, di situ mencatat bahwa dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Di situ dia mencatat bahwa duri dalam daging. Kita tidak tahu pasti apa penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu. Mungkin sakit penyakit, atau juga mungkin tekanan batin dan lain sebagainya. Namun dalam penderitaan yang ia alami, ia memohon kepada Tuhan 3 kali, Bapak Mama, agar penderitaannya itu disingkirkan dari kehidupannya. Tetapi jawaban Tuhan bukan kesembuhan, bukan mencabut penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi sebaliknya Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tentu ini jawaban yang mengejutkan bagi kita sekalian, Bapak Mama, karena Tuhan tidak memberi kesembuhan, tetapi Tuhan memberi kasih karunia-Nya. Tuhan tidak membuat penderitaan yang dialami Rasul Paulus berhenti dengan begitu saja, tetapi Tuhan memberi kasih karunia kepada Rasul Paulus. Tuhan memberi kekuatan kepada Rasul Paulus agar dia bisa melewati penderitaan yang ia alami. Sehingga melalui pembacaan kita pada malam hari ini, saya mencatat 3 poin penting, Bapak Mama. Yang pertama, pemulihan bukan berarti tubuh disembuhkan, tetapi hati kita yang dipulihkan. Hati si penderita sakit yang dipulihkan.
Bapak Mama sadar atau tidak sadar, kita sering mengukur pemulihan dari Tuhan dengan apa yang tampak oleh mata kita. Dalam penderitaan, kita menganggap pemulihan berarti pulih dari sakit, bangkit dari masalah, dan bebas dari luka. Tetapi pemulihan yang sejati, Bapak Mama, adalah ketika kita bisa berkata, hatiku tenang, walau tubuhku dalam kelemahan, jiwaku damai, walau hidupku penuh dengan tekanan. Seperti apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Omalin mungkin tidak lagi bersama-sama dengan kakak berlima, mungkin tidak bersama-sama lagi dengan saudara-saudari yang lain, para tetangga dan semua orang yang mengasihi Omalin. Tetapi kita percaya bahwa Omalin sudah dipulihkan. Tidak dengan tubuh yang sehat, tetapi dengan jiwa yang aman di dalam tangan Kristus. Yang kedua, Bapak Mama, pemulihan bukan berarti masalah selesai, tetapi kita kuat menghadapi masalah tersebut. Dalam bacaan kita mencatat, Rasul Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Mengapa, Bapak Mama? Karena justru di saat tidak ada lagi kekuatan kita sebagai manusia, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dari penderitaan, tetapi sering menyelamatkan kita juga di dalam penderitaan tersebut. Tuhan tidak mengangkat beban penderitaan kita, tetapi Dia memberi bahu untuk kita bersandar. Tuhan tidak menjawab doa dan pergumulan anak-anak, saudara-saudari, supaya Omalin sembuh. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan memberikan hati yang lapang dan penghiburan yang sejati bagi keluarga. Hal yang ketiga, Bapak Mama, pemulihan bukan berarti hidup di dunia diperpanjang, tetapi hidup kekal itu sudah pasti milik kita. Pemulihan dari Tuhan bukan berarti hidup kita di dunia itu diperpanjang, tetapi hidup kekal itu pasti milik orang percaya. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, kita percaya bahwa hidup bukan berakhir di liang kubur. Di dalam Yesus Kristus, kita memiliki janji akan hidup yang kekal, dan pemulihan yang paling sempurna itu bukanlah umur panjang, tetapi hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, Omalin telah menerima pemulihan, bukan karena ia sembuh, tetapi karena imannya kepada Yesus menyelamatkan dia. Dan kita percaya bahwa Omalin akan hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Menutup khotbah saya pada malam hari ini, saya memiliki ilustrasi singkat, yaitu ada seorang anak yang ibunya sedang menderita sakit, dan tentu sebagai seorang anak, dia menginginkan supaya ibunya itu sembuh dari sakit dan selamat. Sehingga melalui pengharapannya, dia berdoa kepada Tuhan hari demi hari, jam demi jam dia berdoa dan percaya sembari meminta kepada Tuhan supaya ibunya diberikan kesehatan. Namun yang terjadi, jawaban dari Tuhan adalah memanggil pulang kembali sang ibu ke rumah yang sebenar-benarnya rumah. Tentu sebagai seorang anak, dia merasa terpukul. Dia merasa Tuhan tidak adil dalam kehidupannya, sehingga malam sebelum ia tidur, ia berkata, Tuhan, jika Engkau mengasihi aku, tunjukkanlah kiranya penghiburan yang sejati itu kepada aku. Malam harinya ketika ia tidur, ia bermimpi bertemu dengan sang ibu, tetapi sang ibu berada dalam keadaan yang sehat, yang baik-baik saja, dan tentu dalam keadaan yang berbahagia. Sembari sang ibu berkata kepada sang anak, anakku, sekarang aku telah pulih. Sekarang aku tidak sakit lagi,
doamu dijawab. Hanya bukan dengan cara yang kamu harapkan. Pulang ke sebenar-benarnya rumah adalah hal yang selalu diimpikan oleh setiap orang. Rumah menjadi momen tempat pulang paling baik bagi setiap orang yang letih, bagi setiap orang yang jiwanya penuh dengan kelemahan. Karena itu, ketika Tuhan memanggil pulang kembali sang ibu ke rumah yang sebenar-benarnya rumah, tentu sang ibu berbahagia. Dan sang ibu berkata bahwa doamu dijawab, hanya bukan dengan cara seperti yang kamu harapkan. Bapak mama kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mengerti bahwa pemulihan dari Allah bukan selalu tentang keajaiban fisik yang memberikan kesembuhan kepada orang yang kita kasihi. Namun pemulihan dari Tuhan kadang datang dalam kekuatan di tengah duka yang kita alami. Pemulihan dari Tuhan terkadang ada saat kita merasakan damai meski dalam kehilangan. Dan hal yang paling indah, pemulihan yang sejati adalah saat seseorang yang dipanggil ke yang sebenar-benarnya rumah, di mana tidak ada lagi air mata, di mana tidak ada lagi penderitaan, di mana tidak ada lagi sakit penyakit, dan di situ hanya dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Kak Kartini bersama para saudara, jangan kecewa karena Tuhan tidak menjawab seperti apa yang kita harapkan. Tetapi percayalah, Dia jawab dengan cara yang lebih indah, lebih kekal, dan juga dengan cara yang penuh kasih. Selamat kembali ke rumah yang sebenar-benarnya rumah, Ohalin. Beristirahatlah dalam dekapan Tuhan yang hangat. Semoga firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Amin.